Oke, coba bayangin sejenak deh. Kalau semua orang di dunia ini kita bariskan dari yang paling miskin sampai yang paling kaya, kira-kira Anda berdiri di mana ya? Dan pernah kepikiran nggak, kekayaan di negara kita sekarang, rumah, saham, aset-aset lain, itu secara proporsional lebih besar atau lebih kecil dibanding katakanlah era 200 tahun lalu? Nah, pertanyaan-pertanyaan besar ini nih yang jadi inti pembahasan kita hari ini berdasarkan tumpukan riset yang sudah Anda bagikan. Benar sekali. Kita punya dua sumber utama yang sangat kuat ya. Yang pertama itu riset dari Branko Milanovic, seorang ekonom di Bank Dunia. Dia terkenal banget karena memetakan dengan sangat detail siapa saja sih pemenang dan pecundang dari gelombang besar globalisasi ini. Oke. Terus yang kedua, ada studi monumental dari Thomas Piketty dan Gabriel Zucman. Judulnya aja udah provokatif. Capital is back, atau modal telah kembali. Ini melacak evolusi kekayaan negara-negara maju selama 3 abad. Jadi misi kita hari ini simple ya. Kita akan bongkar data-data ini bareng-bareng. Kita mau cari tahu gimana peta pendapatan dunia ini bisa berubah total. Dan yang lebih mencengangkan lagi, kenapa struktur ekonomi dunia modern kita justru mulai kelihatan seperti cerminan abad ke-19. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Istilah ketimpangan global ini kan sering banget kita dengar ya. Tapi ternyata ngukurnya itu nggak sesederhana, oh ini negara kaya, ini negara miskin. Riset Milanovic yang Anda kasih itu menunjukkan ada 3 cara pandang, dan ketiganya bisa menghasilkan jawaban yang beda banget. Bisa kita bedah satu persatu? Tentu, dan ini kunci banget sih untuk memahami kenapa perdebatan soal globalisasi itu bisa begitu panas. Anggap aja ini 3 konsep ketimpangan. Konsep pertama itu yang paling simpel. Kita ukur ketimpangan antar negara, tapi tanpa menghitung jumlah penduduk. Maksudnya gimana tuh? Bayangin aja setiap negara itu 1 orang. Pendapatan rata-rata negara itu jadi tinggi badannya. Nah, dalam cara pandang ini, Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar orang, itu bobotnya sama persis dengan Luxembourg, yang penduduknya cuma 600 ribu. Ah, saya paham. Jadi di sini yang penting nasib negaranya, bukan nasib orang per orang di dalamnya. Terus, apa hasilnya kalau diukur pakai cara ini? Hasilnya, dari tahun 1980 sampai sekitar tahun 2000, ketimpangan global itu justru meningkat. Oh, meningkat. Iya, kesenjangan antara negara kaya dan miskin itu melebar. Dan data inilah yang sering banget dipakai oleh para kritikus globalisasi. Mereka bilang, nih lihat, sistem ini cuma menguntungkan negara-negara yang udah kaya. Oke, itu satu sudut pandang. Lalu konsep kedua gimana? Konsep kedua ini mencoba memperbaiki kelemahan yang tadi. Kita masih bandingin pendapatan rata-rata antar negara, tapi sekarang kita kasih bobot berdasarkan populasi. Oke. Tiba-tiba, Tiongkok dan India yang tadinya cuma dihitung 1 orang, sekarang jadi raksasa yang mewakili miliaran orang. Dan karena kedua negara ini kan ekonominya tumbuh luar biasa pesat ya, hasil perhitungannya jadi berbalik 180 derajat. Wah, jangan-jangan ketimpangan malah turun ya? Tepat sekali. Menurut ukuran kedua ini, ketimpangan global menurun secara drastis. Nah, ini argumen andalannya para pendukung globalisasi. Sumber Anda bahkan nyebut ini induk dari semua sengketa ketimpangan. Wah, menarik sekali. 2 kubu pakai data yang sama, tapi kacamatanya beda. Dan kesimpulannya bisa bertolak belakang gitu. Tunggu, ini beneran kayak ilusi optik bebek kelinci dalam data ekonomi ya? Satu pihak lihat bebek, yaitu ketimpangan yang memburuk antar negara. Pihak lain lihat kelinci, ketimpangan yang membaik kalau kita lihat nasib miliaran orang. Ini benar-benar mengubah cara saya memandang perdebatan ini loh. Lalu mana yang paling benar? Disinilah konsep ketiga masuk kan? Persis. Konsep ketiga ini upaya untuk melihat gambaran yang sesungguhnya, tanpa filter negara. Jadi kita membandingkan pendapatan setiap individu di seluruh dunia, seolah-olah kita ini warga satu planet. Anda di Jakarta, dibandingin langsung sama petani di Nigeria, programmer di California. Sama pekerja pabrik di Vietnam. Betul, ini ngitungnya susah banget. Butuh data survei rumah tangga dari ratusan negara yang diselaraskan. Tapi hasilnya, ini yang paling akurat. Dan hasilnya, setinggi apa sih ketimpangan yang sebenarnya ini? Sangat-sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada ketimpangan di dalam satu negara manapun. Bahkan negara yang terkenal sangat timpang kayak Brazil sekalipun, ketimpangan internalnya itu masih lebih rendah dibanding ketimpangan di seluruh planet kita. Wow.
Ini nunjukin bahwa sampai saat ini, faktor terbesar yang nentuin pendapatan Anda itu bukan seberapa keras Anda kerja, tapi di negara mana Anda kebetulan lahir. Oke, mari kita dalami temuan dari konsep ketiga ini. Kalau ketimpangannya setinggi itu, apa trennya terus-terusan memburuk tanpa henti? Nah, disinilah kita nemu berita yang paling mengejutkan dari riset Milanovic. Untuk pertama kalinya sejak revolusi industri dimulai, hampir 200 tahun lalu, data menunjukkan kemungkinan adanya penurunan kecil dalam ketimpangan global. Tepatnya antara tahun 2002 dan tahun 2008. Tunggu dulu, itu klaim yang luar biasa. Penurunan pertama dalam 200 tahun. Mengingat susahnya ngumpulin data pendapatan global, seberapa solid sih temuan ini? Apa ada perdebatan di kalangan ekonom? Jangan-jangan ini cuma fluktuasi statistik aja. Pertanyaan bagus sekali. Tentu ada perdebatan soal presisi angkanya ya. Pengumpulan data selalu ada tantangan. Tapi konsensus umumnya adalah tren ini memang nyata. Pendorongnya itu begitu besar, sampai sulit diabaikan. Pahlawan dalam cerita ini adalah pertumbuhan ekonomi yang gila-gilaan di negara padat penduduk yang tadinya miskin, terutama Tiongkok dan India. Ratusan juta orang di sana, pendapatannya naik signifikan, dan dorongan ke atas ini begitu kuat sampai bisa sedikit menekan kurva ketimpangan global. Ironis ya, padahal di saat yang sama, ketimpangan di dalam Tiongkok sendiri dan juga di negara-negara maju justru lagi meningkat, kan? Betul sekali. Itulah paradoksnya. Dunia jadi sedikit lebih setara, sementara banyak negara di dalamnya jadi lebih timpang. Nah, sekarang, mari kita bikin ini lebih personal. Siapa yang paling senyum lebar dan siapa yang paling cemberut selama era globalisasi besar antara 1988 dan 2008 ini? Ya, ayo kita bedah siapa pemenang dan pecundangnya. Milanovic memvisualisasikannya dalam sebuah grafik yang jadi sangat ikonik, sampai dijuluki grafik gajah. Grafik gajah, kenapa? Karena kalau Anda sedikit menyipitkan mata, bentuk kurvanya memang mirip siluet gajah. Ada dua kelompok pemenang terbesar. Pemenang pertama itu ujung belalai gajah yang menjulang tinggi ke atas. Ini adalah kelompok 1% terkaya di dunia. Pendapatan real mereka melonjak lebih dari 60%. Kaum elit global ini bukan cuma miliarder ya, tapi juga profesional papan atas di kota-kota besar dunia kan. Misalnya sumber itu bilang 12% orang terkaya di Amerika aja udah masuk kelompok 1% global ini. Tepat. Pemenang besar kedua adalah bagian punggung gajah yang nanjak curam di tengah. Ini yang disebut kelas menengah global yang baru muncul. Mereka ini orang-orang di sekitar pertengahan distribusi pendapatan dunia. Pendapatan mereka meroket paling tinggi, hingga 80%. Ini kisah sukses globalisasi yang paling nyata. Ratusan juta orang di Tiongkok, puluhan juta di Indonesia, Brazil. Yang terangkat dari kemiskinan dan masuk ke kelas menengah. Betul. Tunggu, kenapa lonjakan pendapatan mereka bisa sedramatis itu? Bahkan secara persentase lebih tinggi dari kaum 1%. Mekanisme apa yang bikin pendapatan mereka meroket secepat itu? Karena mereka mulainya dari basis yang sangat rendah. Perpindahan dari ekonomi agraria di desa ke pekerjaan manufaktur di kota yang didorong investasi global. Itu memberikan lompatan pendapatan yang luar biasa besar. Seseorang yang tadinya bertani, terus kerja di pabrik perakitan elektronik, pendapatannya bisa langsung berlipat ganda atau 3 kali lipat dalam waktu singkat. Oke, jadi ada dua puncak kemenangan. Di paling atas dan di tengah. Lalu, siapa yang terjebak di lembah, di bagian punggung gajah yang bungkuk itu? Siapa pecundangnya? Nah, ini dia bagian yang paling krusial untuk memahami gejolak politik saat ini. Kelompok yang paling stagnan adalah mereka yang ada di antara persentil ke-75 dan ke-90 distribusi global. Pendapatan real mereka hampir nggak naik sama sekali selama 20 tahun. Wow, siapa mereka? Sebagian itu warga negara-negara bekas komunis, sebagian dari Amerika Latin, tapi yang paling signifikan adalah kelas menengah ke bawah di negara-negara kaya. Amerika Serikat, Jerman, Jepang. Nah, ini dia. Jadi kita bicara soal pekerja pabrik di Cikarang versi Ohio gitu ya. Selama 20 tahun, gaji realnya mungkin segitu-gitu aja. Sementara itu, dia lihat harga rumah naik gila-gilaan dan baca berita tentang jutaan pekerjaan baru tercipta di Asia. Rasa terjebak yang ditangkap data ini nyata sekali. Persis. Dan ada satu kelompok lagi yang benar-benar tertinggal, ujung ekor gajah, yaitu kelompok 5% termiskin di dunia. Pendapatan mereka sama sekali nggak berubah. Ya ampun. Mereka benar-benar ditinggalkan oleh kereta globalisasi. Wow. Jadi ini benar-benar sebuah perombakan struktur ekonomi global ya. Contoh dari Milanovic ini kuat banget.
Bayangkan Anda orang dengan pendapatan rata-rata di Tiongkok tahun 1988, waktu itu Anda cuma lebih kaya dari 10% populasi dunia. 20 tahun kemudian, di 2008, orang di posisi yang sama kini jadi lebih kaya dari separuh populasi dunia. Lompatan kuantum dalam satu generasi. Tadi kan kita bahas soal pendapatan ya, aliran uang yang diterima tiap tahun. Tapi ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Gimana dengan tumpukan kekayaan yang sudah ada? Aset, properti, saham, apa ceritanya sama? Nah, ini pas banget dengan sumber kedua dari Piketty dan Zuckman, Capital is Back. Benar. Ini sisi lain dari koin yang sama dan mungkin lebih fundamental. Piketty dan Zuckman nggak lihat aliran pendapatan, tapi tumpukan kekayaan. Mereka mengukurnya dengan rasio sederhana yang mereka sebut beta, huruf Yunani beta. Oke, beta. Bisa kasih contoh biar lebih gampang dipahami? Tentu, kalau sebuah negara punya rasio beta 400%, artinya total nilai semua aset di negara itu, rumah, pabrik, saham, semuanya, setara dengan 4 kali lipat dari seluruh pendapatan yang dihasilkan negara itu dalam setahun. Ini ukuran seberapa penting atau dominan tumpukan kekayaan dari masa lalu dibanding penghasilan yang kita ciptakan hari ini. Lalu apa yang terjadi dengan rasio beta ini di negara-negara maju? Inilah temuan utamanya. Rasionya meledak. Dari sekitar 200-300% di tahun 1970, sekarang melonjak jadi 400-600% di tahun 2010. Tapi yang paling mencengangkan itu bukan kenaikannya, tapi fakta bahwa ini adalah sebuah kembalinya. Kita kembali ke level yang sangat tinggi, sekitar 600-700%, yang terakhir kali terlihat di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Novel Charles Dickens daripada era 1960-an. Gimana mungkin itu terjadi? Apa orang sekarang jadi super rajin nabung atau gimana? Bukan karena itu. Pendorong utamanya dijelaskan oleh sebuah formula yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Beta sama dengan SG. Oke, beta sama dengan SG. Beta itu rasio kekayaan jangka panjang. S itu tingkat tabungan bersih masyarakat, dan G itu tingkat pertumbuhan ekonomi. Gabungan pertumbuhan populasi dan produktivitas. Oke, ayo kita bongkar logikanya. Logikanya gini, bayangin sebuah negara tingkat tabungannya 10%. Jadi S sama dengan 10%. Di masa lalu, katakanlah era pasca perang, ekonominya tumbuh kencang, misalnya 3% per tahun. G sama dengan 3%. Maka, rasio kekayaannya akan stabil di sekitar 333%. 10 dibagi 3. Kekayaan dan pendapatan tumbuh seimbang. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau tingkat tabungannya tetap 10%, tapi pertumbuhannya melambat drastis, jadi cuma 1,5% per tahun? Kalau dihitung, 10 dibagi 1,5, hasilnya 667%. Rasionya jadi 2 kali lipat. Aha! Jadi ini kayak treadmill ekonomi. Dulu di era pasca perang, G atau pertumbuhan itu kencang banget. Treadmillnya di setel cepat. Jadi kita semua lari kencang dan tumpukan kekayaan warisan nggak terasa terlalu dominan. Sekarang, G melambat. Treadmillnya jadi pelan. Orang yang startnya udah jauh di depan karena punya warisan, jadi makin sulit dikejar. Gitu ya logikanya. Analogi yang sempurna. Itulah inti dari argumen modal telah kembali. Bukan karena ada konspirasi atau keserakahan yang tiba-tiba meningkat, tapi karena sebuah mekanisme aritmatika yang dingin dan tak terhindarkan. Saat pertumbuhan melambat, secara matematis, kekayaan yang diakumulasi dari masa lalu jadi jauh lebih dominan. Masuk akal. Ini menjelaskan kenapa Eropa dan Jepang yang pertumbuhannya paling lambat mengalami lonjakan rasio beta paling tinggi. Amerika Serikat, dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi berkat imigrasi, punya G yang lebih tinggi, jadi rasio betanya nggak setinggi Eropa, meskipun tetap naik. Ini kesimpulan yang sangat kuat ya, modal kembali karena pertumbuhan yang rendah kembali. Tapi ini memunculkan pertanyaan berikutnya. Kalau bobot kekayaan kembali seperti abad ke-19, apakah wujud kekayaannya juga sama? Apa kita kembali lihat bangsawan dengan tanah ribuan hektar? Sama sekali tidak. Dan disinilah perbedaannya. Ini poin yang sangat penting. Di abad ke-18 dan ke-19, bentuk utama kekayaan itu ya tanah pertanian. Nilainya bisa sampai 4-5 kali pendapatan nasional.
Hari ini, nilai agregat tanah pertanian itu hampir nol dalam skala makroekonomi. Lalu apa yang menggantikannya? Apa tanah pertanian versi abad ke-21? Posisinya telah digantikan oleh dua hal utama. Pertama, dan yang terbesar adalah perumahan atau properti. Harga rumah di kota-kota besar kan meroket. Kedua adalah modal domestik lainnya. Aset-aset produktif seperti saham perusahaan, obligasi, mesin pabrik, hak paten. Oke, Jadi, kastil zaman sekarang itu adalah apartemen mewah di pusat kota dan portofolio saham yang tebal. Wujud modalnya berubah total, tapi bobot ekonominya terhadap masyarakat ternyata sedang kembali ke level yang sama seperti berabad-abad yang lalu. baik, mari kita coba tarik benang merahnya dari semua ini. Kalau kita gabungkan dua cerita besar ini, gambarnya jadi semakin jelas dan agak meresahkan ya. Dari satu sisi, riset Milanovic menunjukkan perombakan besar di peta pendapatan global. Kelas menengah Asia naik daun, sementara kelas menengah di barat stagnan. Dan kaum 1% di mana-mana berpesta pora. Betul. Lalu, pada saat yang bersamaan, riset Piketty dan Zuckman menunjukkan kembalinya dunia dengan akumulasi kekayaan yang sangat tinggi di negara-negara maju. Dan seperti yang kita diskusikan, ini terjadi bukan karena rencana jahat, tapi lebih karena mekanisme fundamental dari perlambatan pertumbuhan dan tingkat tabungan yang stabil. Dan kedua tren ini sepertinya bukan kebetulan terjadi bersamaan, tapi saling terkait erat kan? Sangat terkait. Globalisasi yang mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan di Asia, itu salah satu faktor yang juga menekan upah dan memperlambat pertumbuhan bagi kelas menengah di negara maju. Dan perlambatan pertumbuhan di negara maju itulah yang secara matematis mendorong rasio kekayaan kembali ke level historisnya. Ini membawa kita pada kesadaran bahwa periode pertengahan abad ke-20, era orang tua atau kakek nenek kita, dengan kekayaan yang relatif rendah dan kesetaraan lebih tinggi, mungkin bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah anomali sejarah. Sebuah anomali yang disebabkan oleh guncangan dahsyat dua perang dunia yang menghancurkan banyak kekayaan lama, dekolonisasi, dan ledakan pertumbuhan pasca perang yang luar biasa. Dan sekarang, kita kembali ke kondisi normalnya kapitalisme. Bisa dibilang begitu, sebuah kondisi di mana kekayaan yang sudah terakumulasi dan yang diwariskan memainkan peran yang jauh-jauh lebih besar dalam menentukan nasib ekonomi seseorang dibanding pendapatan dari kerja. Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan besar yang mungkin sedikit mengganggu, yang diajukan oleh sumber-sumber ini sebagai penutup. Apa pemikiran penutup yang bisa kita renungkan dari semua ini? Pertanyaannya adalah ini. Jika kekayaan yang secara inheran dan historis selalu jauh lebih terkonsentrasi di segelintir tangan daripada pendapatan, menjadi semakin penting secara struktural dalam ekonomi kita, apa artinya ini bagi mobilitas sosial dan peluang generasi mendatang? Apakah kita sedang tanpa sadar membangun sebuah masyarakat di mana asal-usul keluarga dan jumlah warisan menjadi penentu utama kesuksesan? Sebuah dunia yang secara ekonomi lebih mirip dengan abad ke-19 daripada abad ke-20 yang baru saja kita lewati.